Oke, selamat datang di Metaforce Power Team Academy. Tema malam ini kami akan membahas perbedaan sentral ya, sentral bisnis dengan decentral bisnis Metaforce. Kenapa ini penting? Semua orang di Metaforce pada umumnya sering menjalankan bisnis network, tapi di sisi lain terkadang kita tidak bisa membedakan. Orang masih menganggap bahwa bisnis ini sama. Bisnis ini masih dianggap MLM, bisnis ini masih dianggap investasi, bisnis ini dianggap seperti penjualan robot trading, sama seperti menganggap orang-orang masih menganggap ini piramida sistem Ponzi dan segala macam. Tapi sebenarnya setelah kita lihat perbedaannya, ini jauh berbeda. Ini adalah penemuan baru. Ini adalah penemuan yang ditemukan oleh Lado Oktanikov. Penemuan ini merupakan logika pemasaran yang dibuat sistem, namanya matrix system, kemudian ditanamkan di jaringan poligon sehingga dia permanen ada di situ, bebas siapapun memilikinya bisa. Artinya ini lebih ke aset, program aset. Yang mana program aset ini pastinya sistem. Sistem ini juga bisa dipasarkan dan sistem ini mempunyai manfaat yang maksimal. Oke, teman, secara sistem ini jauh berbeda. Central bisnis biasanya menggunakan tiga sistem mendasar, yaitu matahari sistem. Kemudian ada juga yang namanya biasanya trinary system, ya, trinary system, ataupun binary system. Sistem pemasaran seperti ini biasanya itu diimplementasikan di central business, yang mana di titik atas ini adalah perusahaan, di titik keduanya, di baris keduanya biasanya tim-tim investor awal, di baris ketiga adalah founder. Artinya mereka mendapatkan keuntungan dari sisi posisi. Kenapa mereka berada di posisi atas, perusahaannya ada di atas? Karena mereka ingin mendapatkan keuntungan langsung dari tim yang berkembang di bawahnya. Berbeda dengan Metaforce, Decentral Business Metaforce. Bisnis Metaverse mempunyai logika pemasaran. Ada namanya matriks S6, yang mana ketika kita membeli dalam hal ini program kita aktifkan, kita akan mendapatkan 6 matrik kosong. Dan ini semua orang sama, tidak ada perbedaan. Artinya di sini tidak ada posisi orang duluan ataupun orang yang baru bergabung. Matrik S3 juga seperti itu. Pada dasarnya kita membeli program, dan kita mempunyai 3 matrik kosong untuk dipasarkan kembali. Sistem ini berjalan secara otomatis. Kalau habis secara otomatis akan membeli sendiri. Sistem ini juga mendistribusikan secara otomatis. Ketika titik-titik terisi, di beberapa program kita mendapatkan pendapatan 100%. Tidak ada proses withdraw, tidak ada admin. Di sini bermain di dalam smart contract, algoritma program yang diaktifkan. Program-program itu bisa berjalan, mendistribusikan semua bonus, dan pastinya di sini tidak ada unsur pihak ketiganya. Artinya jauh perbedaannya secara sistem. Kalau ini berkelanjutan terus-menerus, dan pada akhirnya akan berbentuk piramida sistem, terutama untuk binary sistem, karena akan membentuk segitiga dan berat di kedalaman semakin berkembangnya. Ini tidak, ini terputus dengan resikel. Metaverse pastinya sistem ini cukup adil, yang mana tidak selalu menguntungkan orang atas, karena ketika kita menjalankan bisnis Metaverse dengan sungguh-sungguh, kita bisa menciptakan bonus lebih besar dibandingkan orang-orang yang lebih awal bergabung. Kita akan mendapatkan bonus yang lebih besar dari upline kita, seperti kami. Upline kami kecil, bonusnya kami besar. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai potensi yang berbeda. Pendapatan kita pastinya tergantung dari faktor skill pemasaran, faktor manfaat dalam hal semangat kita untuk belajar, faktor dalam hal strategi, faktor dalam hal yang terpenting adalah kejujuran. Kejujuran adalah segalanya. Bisnis ini dibangun dalam hal kejujuran, maka teman-teman akan mendapatkan manfaat lebih. Teman-teman mulai berpikir bagaimana caranya bisnis Metaverse memberikan manfaat, bukan untuk mendapatkan uang dari masyarakat semata. Oke, dari sistem pastinya kita bisa melihat jauh berbeda. Oke, di sini kita masuk ke data teknologinya. Pada dasarnya, semua data atau program itu harus ada. Karena untuk menjalankan suatu sistem, kita harus ada namanya script. Di dalam pengembangan bisnis sentral bisnis, itu biasanya program-program disusun dalam script program, kemudian program itu dimasukkan ke dalam domain server data terpusat, yang mana server itu sebenarnya bisa ditargetkan. Untuk apa ditargetkan? Misalnya dalam data server terpusat itu, misalnya hacker ingin menargetkan, kompetitor ingin menargetkan untuk mematikan, kekuasaan tertentu ingin mematikan, itu bisa sekali, karena pada dasarnya datanya semuanya terkumpul di situ. Kemudian bagaimana dengan Metaverse, desentral? Metaverse ada di jaringan blockchain. Semua data itu tersebar ya di banyak node komputer seluruh dunia. Satu error, yang lain siap backup. Distribusi data itu secara keseluruhan
Di dalam hal ini pastinya ada ledger yang melakukan sinkronisasi data kepada semua pihak. Jadi tidak ada unsur sentralnya, sangat tidak memungkinkan untuk dikuasai oleh sekelompok orang, sangat tidak memungkinkan untuk diserang dalam hal ini serangan hacker, ataupun diambil alih sama pemerintah. Datanya tersebar, tidak bisa ditargetkan. Bayangkan seluruh dunia itu ada validatornya. Ada banyak ribuan komputer. Sehingga kita ketika ada orang yang ingin mematikan program ini, dia harus menguasai minimum ya 51% jaringan blockchain. Itu sangat tidak memungkinkan dilakukan. Sangat tidak memungkinkan. Artinya secara teknologi ini cukup hebat. Teman-teman bisa mengandalkan bisnis Metaverse ini karena dia berada di jaringan blockchain. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan alat transaksinya? Di sini jelas perbedaannya jauh. Central business itu umumnya menggunakan uang fiat. Uang fiat ini dalam hal bisa menggunakan rupiah, bisa juga menggunakan dolar. Satuannya adalah dolar dalam hal uang fiat. Di dalam pengembangan decentral business metaverse, mata uang atau alat transaksi yang digunakan adalah kripto atau token. Dan token yang kita pakai yaitu token yang stabil, yaitu DAI Stable Coin. Teknologinya adalah teknologi yang sama, yaitu teknologi blockchain. Ini adalah aset digital, sama seperti Bitcoin, Ethereum, tapi dia lebih ke kripto yang stabilnya. Kenapa kripto yang stabil digunakan? Untuk mempertahankan kestabilan dalam hal harga level programnya. Kenapa ini digunakan, DAI Stable Coin? Pastinya karena bisnis ini adalah berskala global. Bisnis ini produknya adalah program aset-aset digital, bukan produk nyata seperti bisnis pada umumnya. Jadi, secara alat transaksi sudah jauh berbeda. Teman-teman jangan mensalah artikan. Dengan kita mengeluarkan uang rupiah, kita beranggapan kita deposit. Bukan. Deposit dalam arti biasanya kita mengenal itu adalah di dalam proyek-proyek investasi. Tapi kita mengeluarkan uang tersebut sebenarnya kita untuk membeli alat transaksi yang lain. Atau exchanger, dalam hal ini kita bisa menukar IDR kita dengan DAI Stable Coin. Setelah itu DAI Stable Coin-nya kita gunakan untuk alat transaksi yang ada di Metaverse. Kemudian aliran dana. Aliran dana sudah jelas berbeda. Di dalam central business, biasanya pengumpulan dana itu pasti. Dananya terpusat dan dikontrol pastinya. Teman-teman ada di area sini, selaku bisnis, selaku pemasarannya, maka teman-teman biasanya akan mendapatkan bonus sponsor, bonus matching, kemudian sisa dananya akan masuk ke perusahaan atau owner tertentu. Untuk mendapatkan uang kembali dalam hal hasil kerja keras kita, maka si owner atau perusahaan tertentu akan mendistribusikan kembali kepada kita. Oke, polanya jauh berbeda. Decentral Business Metaverse itu langsung, secara peer-to-peer, antar wallet, antar orang ke orang, yang mana semuanya memungkinkan karena adanya smart contract, pengembangan dari program yang ada di jaringan Polygon. Jauh berbeda, di sini ada pengumpulan dana, di sini tidak ada pengumpulan dana sama sekali. Semua dana ada di wallet masing-masing, jadi teman-teman dapat yakin dengan keamanannya. Semua penyebab penipuan karena dana kita itu ada di pihak ketiga. Kalau dana kita ada di wallet kita masing-masing, artinya sangat tidak memungkinkan kita ditipu. Ini adalah kehebatan dari distribusi yang ada di Metaverse. Kemudian, secara transparansi, central business itu lebih tertutup. Kita tidak bisa mengecek secara total semua arus kas yang masuk di dalam suatu bisnis sentral. Kita hanya tahunya memasukkan sejumlah uang, mengirim ke rekening tertentu atau wallet tertentu. Setelah itu kita tidak tahu kemana uang tersebut. Tapi di decentral, bisnis Metaverse ini memungkinkan untuk dicek. Semua transaksi yang ada di dunia di dalam jaringan Polygon, di project Metaverse, itu secara detik, menit bisa kita lihat di smart contract-nya. Aliran dananya, historicalnya permanen selamanya. Artinya, ini merupakan statistik yang bisa diandalkan untuk penerapan transparansi. Ini menarik di dalam hal transparan, karena kalau bisnisnya transparan, bisnisnya dibuka, semua orang bisa mengaudit, semua orang bisa melihat, baik arus dananya atau programnya, penipuannya di mana. Karena salah satu faktor penyebab penipuan itu karena ketidaktransparansi, karena ditutupnya suatu bisnis atau aliran dananya. Nah, ini adalah salah satu perbedaan yang mungkin sebagai nilai jual juga, bahwa bisnis ini adalah transparansinya 100% untuk Metaverse, karena dia memungkinkan, karena dia menggunakan jaringan blockchain. Blockchain sifat utamanya adalah transparan. Kemudian secara data anggota, di central business itu pada umumnya kita ada input data pribadi, ya, KYC.
Jadi kita menginput data-data kita, baik nama, address, atau apapun itu. Kita mengisi data tersebut dan masuk ke database-nya mereka. Artinya, ini jelas perbedaannya dengan Decentral Business Metaverse. Metaverse Anonymous, karena kita tidak membutuhkan data-data pribadi, tapi kita hanya menghubungkan menggunakan desentralisasi application. Kita mempunyai wallet desentralisasi untuk menampung kriptonya. Kita ada program aset yang ada di jaringan Polygon untuk kita aktifkan. Nanti ada proyek-proyek lain yang akan terhubung. Semuanya tinggal menghubungkan. Tidak perlu yang namanya input-input data. Statusnya adalah anonymous. Jadi, teman-teman, kita hanya bisa melihat address wallet. Tidak ada personal data. Makanya kalau berbicara tentang limpahan di Metaverse, terkadang kita tidak mengetahui limpahannya dari mana. Yang kita tahu, limpahan itu biasanya bisa kita telusuri di Polygon Scan dari wallet ini. Tapi tidak tercantum namanya siapa. Nah, di dalam hal limpahan, artinya kita tidak bisa melihat apakah itu limpahan dari luar negeri atau limpahan dari dalam negeri. Nah, kalau berbicara tentang pemasaran, artinya beberapa orang menyatakan ada namanya limpahan global, limpahan macam-macam, yang mana itu adalah cara mereka memasarkan untuk menarik market dan bergabung di mereka. Nah, pola-pola seperti itu kita buka karena adanya converter ini. Tidak ada data personal yang tersimpan di platformnya Metaverse. Kita hanya mengaktifkan level program dengan aplikasi wallet, ya, desentralisasi aplikasi. Kemudian secara keamanan, Central Business lebih ke username dan password. Secara keamanan ini adalah akses pribadi kita, tapi di sisi lain ini juga akses admin project tersebut. Di dalam pengembangan Central Business, username, password mungkin adalah privat dalam bahasa keamanan. Tapi perlu diketahui, owner ataupun admin yang mengontrol sentral ini, bisnis ini, itu mempunyai database. Kenapa saya meyakinkan ini? Karena di dalam pengembangan bisnis sentral, saya pernah terlibat di dalam pengembangan ini. Kalau berbicara tentang keamanan, bahwa password kita di dalam sentral bisnis itu hanya kita yang mengetahuinya, itu salah. Karena semua database-nya ada di perusahaan, ada di sentral. Jadi, secara keamanan ini tidak aman karena ada pihak ketiga yang mengetahui akses kita. Bagaimana dengan Decentral Business Metaverse? Ini cukup aman karena kunci private key atau kode perasa aksesnya hanya untuk kita. Tidak ada admin apapun, pihak ketiga apapun yang mengetahuinya. Nah, dengan itu, maka banyak orang memanfaatkan celah ini. Banyak orang yang pura-pura ingin membantu. Banyak orang yang ingin pura-pura memberi solusi dengan cara mereka meminta kode perasanya, private key-nya. Nah, hanya itu yang mereka bisa lakukan. Artinya, pastinya secara user, kita di Metaverse harus meningkatkan pemahaman tentang fungsional private key itu sendiri. Ketika private key kita diketahui pihak ketiga atau orang lain, artinya secara keamanan ini sudah menurun. Dan pastinya tingkat keamanannya itu dikhawatirkan. Maka teman-teman saya sarankan untuk menjaga ini, private key-nya. Diamankan seaman mungkin. Bahkan bisnis ini ketika teman-teman mengamankan aset walletnya, yang wallet itu terhubung dengan program aset matrix system, tidak menutup kemungkinan, ya, wallet tersebut bisa kita turun ke generasi berikutnya, atau kita berikan kepada anak kita nantinya. Dan itu akan terus bekerja ketika teman-teman mengaktifkan di dalam hal program yang ada di Project Metaverse. Kemudian bagaimana dengan hasil pemasarannya? Di sini kita bisa melihat Central Business dan Decentral Business Metaverse. Sudah jelas aliran dananya di sini. Biasanya bonus di dalam Central Business ini yang kita dapatkan adalah bonus sponsoring, matching atau kedalaman level. Di sini juga pastinya kita menjual produk orang lain, mengembangkan bisnis orang lain. Kenapa? Karena semua aliran dananya tidak sepenuhnya ke partisipan atau mitra yang mengembangkan. Sudah jelas artinya skill pemasaran kita. Kita membangun bisnis dengan mindset membangun bisnis kita sendiri, tapi sebenarnya kita sedang bisnis orang lain. Karena sisa-sisa dana yang kita dapatkan, itu aliran dananya ke mereka. Kita hanya mendapatkan persentase kecil di sini. Bagaimana dengan Metaverse? 100% aliran dananya ke mitranya. Lado Organico membuat project Metaverse, itu tidak mendapatkan manfaat pemasaran dari mitra langsung. Dalam hal ini memanfaatkan timnya yang ada di kedalaman. Contoh kasus, saya membeli program level S3 ataupun S6. Ketika saya berhasil memasarkan, hasil pendapatan yang saya dapatkan itu di S3 adalah 100%. Artinya tidak tersisa sama sekali. Saya melihat jaringan.
Artinya 100% itu tidak ada pembagian sama sekali. Adapun di S6, kita juga mendapatkan 100% yang sama. Di beberapa kondisi 100% itu akan diberikan kepada mitra lain. Tapi mitra lain dalam kategori di sini bukan juga Lado Oktanikop yang selaku pembuat proyek ini. Artinya murni bisnis ini alirannya itu ada di mitra. Tidak ada Lado Oktanikop membuat dengan adanya jeniusnya dia menemukan sistem ini, dia memanfaatkan orang lain memasarkan, dia mendapatkan keuntungan dari pemasaran itu. Walaupun sedikit itu nggak ada. Lado Oktanikop mempunyai matrik yang sama, harga yang sama, ingin mendapatkan uang, dia juga harus melakukan pemasaran dan pastinya dia akan menghasilkan dari recycle juga. Sama seperti kita. Oke. Kemudian waktu. Di dalam sentral bisnis, kita menjalankan bisnis. Di dalam pengembangan, itu pastinya tergantung dari yurisdikasi atau kekuasaan. Kekuasaan seseorang atau sekelompok tentu. Di dalam hal ini biasanya tergantung dari perusahaannya, ownernya, adminnya, negaranya, seperti itu. Nah, ada beberapa kasus, kita ingin berbisnis jangka panjang. Kita ingin melakukan penerapan komitmen dan konsisten. Kita percaya di sentral bisnis, inilah bisnis kita seumur hidup. Tapi apa yang kita dapatkan, apa yang kita harapkan tidak memenuhi janji yang telah disepakati. Kita sudah maksimal membangun bisnisnya, kita sudah membentuk tim, membangun bisnis, memahami materi, memahami produknya, dan bisnisnya sudah mudah kita jalankan dan seharusnya kita mendapatkan uang besar. Tapi ada di suatu kondisi bisnisnya berhenti. Karena faktor ini, tergantung dari kekuasaan seseorang atau sekelompok tertentu. Bagaimana dengan desentral, bisnis metaverse? Selama internet ada. Hari ini membangun, apapun itu yang dibangun, itu akan ada manfaatnya. Teman-teman di sini bisnis metaverse tidak ditemukan titik akhirnya karena tidak ada faktor sentral, tidak ada faktor kekuasaan seperti sentral bisnis pada umumnya. Semua program, semua sistem, semua aset itu ada di jaringan blockchain. Ketika blockchain diandalkan di dalam penyimpanan data, baik aset ataupun program, maka pastinya itu akan permanen selamanya ada di situ. Selama internet dan aksesnya bisa, akses internetnya ada. Kemudian secara produk, di dalam pengembangan bisnis, pastinya kita bisa melihat perbedaannya jauh antara central bisnis dan decentral bisnis metaverse. Central bisnis pada umumnya kita mengenal produk fisik, baik berupa produk-produk kesehatan atau produk apapun itu pada umumnya dulu pernah kita kerjakan. Tapi pada dasarnya ini adalah strategi untuk memasarkan produk, yaitu menggunakan sistem multi-level. Oke. Nah, beberapa kasus pengembangan terjadi. Orang-orang melihat karena semua orang suka uang, maka produknya dijadikan adalah uang, paket-paket investasi. Dengan adanya pola pengembangan paket investasi, memasarkan produk paket investasi, biasanya bisnis ini cukup diminati. Apalagi dengan diberikan income beberapa bulan, dibuktikan, tapi secara pembuktian itu adalah untuk supaya orang lebih banyak bergabung. Kemudian pengembangan terjadi juga. Banyak sekali orang membuat program, membuat robot, yang mana robot itu adalah alat bantu, sebuah program yang diciptakan untuk alat bantu. Nah, alat bantu itu sendiri biasanya diimplementasikan untuk trading. Kemudian, program itu dijual. Setelah dijual dengan harga tertentu, pastinya itu bukan jaminan kita untuk mendapatkan pendapatan pasif. Tetap penjualan robot itu menjanjikan pendapatan pasif, karena dia berjalan secara auto profit katanya. Profit yang didapat terkadang ekstrim mencapai 5% per hari, bahkan ada yang 1%. Rata-rata yang bertahan cukup lama itu biasanya yang 1% ke bawah. Kalau teman-teman mendepositkan di dalam pembelian robot trading, untuk membeli robotnya anggaplah harganya 2 juta. Kemudian teman-teman harus menginjek dana lagi untuk modal tradingnya anggaplah 2 juta lagi. Kalau seandainya ingin mendapatkan BIP atau modal kembali, kalau berbicara tentang auto profit atau pasif, artinya teman-teman harus melewati 3 bulan. Kalau seandainya robotnya memang terbukti dalam 3 bulan, modal akan kembali. Kalau seandainya dia melewati 3 bulan, anggaplah 6 bulan, artinya teman-teman akan mendapatkan keuntungan 100% dari modal yang dikeluarkan. Modal yang dikeluarkan dalam hal ini ada banyak. Membeli robotnya, membayar gas fee-nya supaya robotnya mau bekerja, kemudian dari modal injek dana untuk melakukan trading itu sendiri. Apakah kita akan kaya dari situ? Enggak, tetap akan kayanya dari pengembangan bisnisnya. Tapi, apa yang kita kembangkan pastinya masih ada potensi produk atau programnya orang lain. Ketika kita berhasil menjual robot ini, maka kita hanya mendapatkan yang namanya bonus sponsor, bonus matching. Kemudian robotnya bekerja, nanti dari profit itu akan dibagikan sedikit ke kita. Uang besarnya masuknya kemana? Ke sentral.
Nah, ini adalah perbedaannya. Bagaimana dengan decentral business metaverse? Metaverse adalah pengembangan ekosistem. Semua produknya adalah produk yang diciptakan dari blockchain. Ada Coin, ada NFT, ada platform NFT, ada metaverse dan banyak lagi. Semuanya itu adalah produk-produk digital. Yang mana produk-produk ini sifatnya adalah desentral. Tidak ada orang yang memilikinya secara individu atau secara kelompok. Semua orang mempunyai akses dan hak yang sama sesuai dengan syarat atau ketentuan dari perjanjian smart kontraknya. Itu yang menarik. Kemudian, secara kontrol. Di dalam central bisnis, semua bisnis sistem baik dana sistem itu semuanya dikontrol oleh admin. Sehingga di dalam pengembangan bisnis pada umumnya di central bisnis, kita sama sekali tidak mendapatkan yang namanya kebebasan. Kita masih diatur. Kalau teman-teman menjalankan central bisnis, beberapa central bisnis menerapkan aturan yang cukup ketat. Ketahuan menjalankan bisnis project lain, maka akun di-ban. Itu familiar di dalam central bisnis. Ketika kita ketahuan dalam hal menjalankan kesalahan, misalnya berpindah bisnis, kemudian kita juga ikut di dalam bisnis ini, tidak menutup kemungkinan dana kita yang ada di akun tersebut tidak dicairkan. Nah, artinya semuanya kontrolnya ada di situ. Bahkan sistemnya bisa dikamuflasekan. Bahkan beberapa profit besar yang yang kita kembangkan dan harusnya kita dapatkan, terkadang tidak terbayarkan. Nah, semua sistem, semua dana itu dikontrol penuh. Bagaimana dengan decentral business metaverse? Di sini tidak ada unsur adminnya. Yang mana penyebabnya karena ada admin. Ya, admin owner nggak ada. Semuanya berjalan secara otomatis. Teknologi blockchain yang menjalankannya. Teknologi. Jadi tidak ada orang yang terlibat di dalam sistemnya. Orang yang terlibat ya pastinya bukan di dalam sistem, tapi orang-orang yang terlibat di project metaverse itu adalah orang-orang yang membuat programnya. Setelah programnya dibuat, masuk ke dalam jaringan Polygon, mereka tidak bisa mengakses atau mengontrol lagi. Dan dia akan berada selamanya ada di situ dan tidak ada yang bisa menghentikan. Itulah yang menarik secara kontrolnya. Artinya, dengan adanya decentral business metaverse, kita mendapatkan kebebasan di dalam bisnis. Kebebasan di sini pastinya kita bebas menerapkan aturan kita sendiri. Ini lebih ke independent business owner. Kita juga bebas melakukan bisnis ini dari kenyamanan rumah kita. Nah, inilah kebebasan bisnis yang ditemukan di dalam eranya digital blockchain saat ini, yaitu metaverse. Kemudian bagaimana dengan sistem pembayarannya? Di central business itu biasanya kita mengenal yang namanya withdraw. Ketika kita mendapatkan bonus sponsor, bonus matching, biasanya kita akan mendapatkan angka dalam format di tulisan, yang mana itu berupa nilai angka. Ketika kita ingin menjadikan rupiah, itu biasanya kita harus mengklik withdraw. Setelah kita klik withdraw, itu biasanya admin yang akan mengkonfirmasikan. Kalau adminnya ingin membayar, maka uangnya akan ditransfer. Tapi kalau seandainya admin atau ownernya atau perusahaannya tidak mau membayar, 10 kali kita klik withdraw, itu tidak akan pernah mendapatkan uang. Jadi tergantung dari adminnya. Ketika ada yang namanya withdrawal, ya, penarikan, menu penarikan. Bagaimana dengan metaverse? Metaverse itu dana yang kita dapat atau bonus yang kita dapat itu otomatis tanpa perlu di withdraw. Ketika program aset yang kita aktifkan dan menghasilkan di detik ini, maka detik ini juga akan dikirim ke dalam handphone wallet masing-masing. Tidak ada proses withdraw sama sekali. Jadi ini peer-to-peer, bersifat langsung. Nah, jadi jelas perbedaannya secara sistem pembayaran. Kalau di sini masih ada pihak ketiganya yang mengatur pembayaran itu sendiri. Kalau di sini ini transaksi langsung, peer-to-peer. Kemudian secara market, kita bisa melihat ya rata-rata central business itu biasanya local area. Local area di sini baik bisa dibilang kategorinya mungkin bisnis tersebut hanya ada di Indonesia. Kalau dia lebih besar lagi mungkin dia ada di tingkat Asia. Tidak ada yang dalam pengembangan bisnis central business itu ketika diluncurkan dia langsung berada di banyak negara. Itulah salah satu kelebihan secara market antara central business dan decentral business metaverse. Metaverse ketika diluncurkan secara bersamaan di seluruh dunia, maka dalam satu peluncuran di detik itu juga dia akan menyebar secara cepat di banyak negara. Nah, di dalam pengembangan bisnis metaverse kita bisa melihat metaverse ini ada di ratusan negara. Kalau berbicara tentang central business, untuk menuju ke ratusan negara itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Belum ada yang namanya central business itu bisa memungkinkan untuk ada di banyak negara.
ya rata-rata paling jauhnya yaitu ke tingkat Asia. Itu pun udah membutuhkan proses perjalanan panjang untuk mencapai itu. Tapi dengan adanya proyek Decentral Business Metaverse, marketnya cukup luas. Marketnya ada di mana-mana. Nah, jadi jelas perbedaannya secara market. Kesimpulan, jadi sentral bisnis itu adalah sentral apapun. Baik dana, sistem, aturan, dan hal-hal lain, itu pastinya ada yang mengatur. Itu adalah sentral bisnis. Nasib kita sebagai leader, nasib kita sebagai follower, mengembangkan bisnis sentral itu ada di tangannya sentral itu sendiri. Oke, bagaimana dengan Decentral Business Metaverse? Decentral Business Metaverse adalah bisnis kebebasan. Semua sistem yang ada itu ada di jaringan Polygon. Aturan penerapan, strategi, semangat dalam hal ini support semuanya pastinya kita secara mandiri membuat itu. Baik dari sisi properti, baik itu copywriting, materi, semuanya kita harus mandiri. Artinya kita benar-benar mendapatkan bisnis yang mandiri, independent business owner. Lado Oktanikop hanya membuat programnya, hanya membuat aset-asetnya. Kemudian setelah ditanamkan di dalam jaringan Polygon, itu berlaku untuk umum. Semua orang bisa memilikinya dengan cara mengaktifkannya. Ketika teman-teman mendapatkan itu, maka sepenuhnya itu adalah bisnis kita. Tidak ada unsur yang mengontrolnya. Dananya semua ada di wallet kita masing-masing. Sistemnya ada di handphone kita masing-masing. Kemudian juga pastinya aturannya ada di kita masing-masing. Ini adalah kehebatan dari Decentral Business Metaverse. Kebebasan kita temukan. Oke. Melalui update informasi bisnis Metaverse, mulailah untuk teman-teman mengupdate informasi bisnis Metaverse dengan teman-teman media sosial, teman sekolah, teman dekat, saudara, dan lain-lain tentang perbedaan dan kelebihan Metaverse ini. Ini adalah peluang bisnis. Ini adalah solusi yang kita tawarkan. Kita menciptakan peluang dan tujuan kita adalah membuat tren untuk Indonesia. Mungkin di luaran sana orang-orang juga membuat tren untuk global trennya, tapi kita harus ikut. Kita ciptakan dulu di Indonesia bagaimana caranya Metaverse menjadi tren. Bisnis ini akan dijawab dengan waktu. Ketika kompetitor dalam hal ini dalam satu peluncuran di tahun 2023, kita akan melihat bagaimana dengan ketahanan dari bisnis yang sedang kita kerjakan. Itu adalah tantangan yang kita akan terus kampanyekan. Ketika Metaverse teruji secara jangka panjangnya, maka ini semakin diminati. Di awal mungkin orang meragukan, tapi seiring waktu, orang-orang akan melihat kekuatan dari bisnis ini. Ketika teman-teman juga mengikuti perkembangannya, ketika teman-teman juga mensinkronisasikan atau menyeimbangkan dengan kekuatan dari bisnis ini. Ketika teman-teman komit, konsisten, sesuai dengan apa yang diharapkan teknologi atau programnya, maka teman-teman akan mengendalikan bisnis ini. Bisnis ini adalah bisnis yang butuh proses. Semakin lama bisnis ini dalam genggaman kita, dalam kendali kita. Momentumnya di mana? Momentumnya adalah ketika semua orang paham, kita udah paham duluan. Momentumnya di mana lagi? Momentumnya setelah ekosistem terbentuk. Momentumnya di mana lagi? Setelah NFT mengeluarkan pembayaran pasif income setiap bulannya. Momentumnya di mana lagi? Setelah Porscoin didistribusikan dan harga Porscoin itu cukup diminati dan di market cukup tinggi. Momentum seperti itu akan kita temukan. Kita harus menunggu itu. Kita harus bertahan. Kita terus memasarkan dengan pola pemasaran. Pemasaran yang sebenarnya adalah kita menyampaikan informasi agar bagaimana caranya kita terhubung. Ketika kita terhubung dengan seseorang, artinya kita mendapatkan potensi untuk bermitra, untuk mengembangkan bisnis Metaverse. Lakukan pemasaran bisnis ini setiap hari. Penerapan komitmen konsisten dan fokus sangat memungkinkan di proyek Metaverse. Lakukan itu.